Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Kurniado dari kelas SI 6L. Saya perwakilan dari tim Orai Seturu dalam mata kuliah IT Audit yang akan mempresentasikan materi 1205 evidence statements dan 2205 evidence. Berikut slide-slide presentasi kedua materi, yaitu evidence statements dan evidence. 1205 evidence statements dan 2205 evidence mata kuliah IT Audit Universitas Bina Dharma Palembang. Kelompok Orai Seturu yang dianggotai oleh Irfan Kurniado, Yongki Saputra, Zengki Gosan Ansar, Helmi, dan Andi Prayogo. Materi pembahasan di 1205 yaitu 1. Evidence statements yang meliputi key aspek, dan 2. Evidence count yang meliputi terms, rangkaian to standard, and guidelines, dan operative date. Evidence statements 1205.1 professional audit dan penjamin harus mendapatkan bukti yang cukup dan tepat untuk ditarik kesimpulan yang masuk akal yang menjadi dasar hasil pertunangan. 1205.2 profesional audit dan jaminan harus mengevaluasi kecukupan bukti yang diperoleh mendukung kesimpulan dan mencapai tujuan keterlibatan. Key aspek. Dalam key aspek ini dapat meliputi beberapa hal, yaitu dapatkan bukti yang cukup tepat, penyiapan dokumentasi, pertimbangan kecukupan bukti, dan mendukung tingkat risiko pengendalian yang dinilai saat mendapatkan bukti dari uji kontrol. Identifikasi secara tepat referensi saling dan katalog bukti. Mempertimbangkan bukti seperti sumber, sifat, misalkan tertulis, lisan, visual, elektronik, dan keaslian, misalkan tanda tangan digital dan manual atau perangko dari bukti saat mengevaluasi keandalannya. Pertimbangan cara yang paling tepat, biaya, dan tepat waktu untuk mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk memuaskan tujuan risiko pertunangan. Pilih prosedur yang paling tepat untuk mengumpulkan bukti tergantung pada subjek yang diaudit, misalkan sifatnya, waktu audit, penilaian, profesional. Pertimbangkan sumber dan sifat informasi apapun yang diperoleh untuk mengevaluasi keandalannya dan verifikasi lebih lanjut. Dapatkan bukti objektif yang cukup untuk memungkinkan pihak independen yang berkualifikasi untuk melakukan pengujian ulang dan dapatkan hasil dan kesimpulan yang sama. Dapatkan bukti yang sepadan dengan materialitas item dan risiko yang terlibat. Tempatkan penekanan pada keakuratan dan kelengkapan informasi ketika informasi diperoleh dari perusahaan digunakan oleh audit SI atau profesional penjamin untuk melakukan prosedur audit. Mengungkapkan situasi apapun di mana bukti yang cukup tidak dapat diperoleh dengan cara konsisten dengan komunikasi hasil audit, informasi sistem, atau keterlibatan jaminan. Mengamankan bukti terhadap akses dan modifikasi yang tidak sah. Menyimpan bukti setelah menyelesaikan audit SI atau pekerjaan jaminan selama diperlukan untuk mematuhi semua hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku. Selanjutnya yaitu evidence contents yang meliputi terms, rangkaian to standard, and guidelines, dan operative date. Materi pembahasan 2205. 1. Guideline purpose and rangkaian to standard. 2. Guideline contents. 3. Rangkaian to standard and COVID-5 proses. 4. Terminologi. 5. Effective date. 1. Guidelines purpose dan rangkaian to standard. Purpose. Tujuan dari pedoman ini adalah untuk memberikan panduan kepada information system audit dan profesional penjamin dalam memperoleh bukti yang cukup dan sesuai, mengevaluasi bukti diterima, dan menyiapkan audit yang sesuai dokumentasi. Profesional audit dan penjamin harus mempertimbangkan pedoman ini saat menentukan cara menerapkan standar. Gunakan penilaian profesional dalam penerapannya. Bersiaplah untuk menggunakan setiap keberangkatan dan pencarian pedoman tambahan jika dianggap perlu. 2. Guideline content. Tipe of evidence. Ketika merencanakan dan melakukan jenis bukti sebagai berkonflik, gunanya untuk mengerti tujuan keterlibatan dan berbagai tingkat keandalannya. Obtaining evidence.
Profesional harus mendapatkan bukti yang cukup dan sesuai untuk memungkinkan mereka menggambar audit yang wajar ke sebelumnya. Saat mengumpulkan bukti, profesional harus mempertimbangkan independensi dan kualifikasi penyedia bukti audit. Jika ada kemungkinan bahwa bukti yang dikumpulkan akan menjadi bagian dari proses hukum, profesional harus berkonsultasi dengan penasihat hukum yang sesuai untuk menentukan apakah ada persyaratan khusus yang akan mempengaruhi cara bukti perlu dikumpulkan, disajikan, dan diungkapkan. 3. Lengkap standar and COVID 5 proses. Types of evidence. Standar reference standard statement yaitu 1203 performance and supervision. Reference standard statementnya yaitu information system professional audit dan penjamin harus mendapatkan bukti yang cukup dan sesuai untuk mencapai tujuan audit. 4. Terminologi. Types of evidence. Standard title. Reference standard statements yaitu operative evidence, ukuran kualitas bukti. Referentiations, pernyataan ditandatangani atau lisan yang dikeluarkan oleh manajemen untuk profesional, di mana manajemen menyatakan bahwa bukti saat ini atau di masa mendatang, misalkan proses sistem prosedur kebijakan adalah atau akan terjadi dalam kondisi tertentu sejauh pengetahuan manajemen. Substance evidence, ukuran kualitas bukti mendukung semua pertanyaan material untuk tujuan dan ruang lingkup. 5. Effective date. Pedoman yang direvisi ini berlaku untuk semua perikatan audit atau penjamin information system yang dimulai pada atau setelah 1 September 2014. Thank you. Itulah slide-slide atau poin-poin yang dapat saya sampaikan dari tim kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.